Selamat sore, salam Pancasila. Salam Pancasila. The 3G Show. Mulai lagi 3G Show sore ini dengan seorang tamu yang juga luar biasa. Seorang yang saya ketahui berasal dari Solo. Bukan begitu? Selamat datang Mas Teddy, Bung Teddy atau Mas Bro. Selamat malam Mbak. Ya, saya Mira. Sore ini mengantarkan Anda semua untuk mengenal lebih jauh Bung Teddy yang merupakan Ketua Umum Jari Tangan Indonesia. Cerita dulu Mas, identitasnya jari tangan kok menarik ya Mas? Ini simbol atau perjuangan atau menggambarkan apa? Kok milih jari tangan? Korilam telu. Iya. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Teddy, nama lengkapnya Teddy Saputro. Saya pada saat ini dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua Umum di Jari Tangan Pusat. Jari Tangan berkedudukan di pusatnya ada di Solo, Solo Jawa Tengah. Ya, kenapa pilihannya jari tangan? Jari tangan ini simbolisasi. Dulu ketika kita berkomunikasi, kita masih pakai mulut ngomong-ngomong. Sekarang komunikasi bisa digunakan menggunakan jari tangan, yaitu memanfaatkan gadget. Kan tinggal ketik-ketik, hai, apa, macam-macam kan semuanya jari tangan yang bekerja. Oke. Dalam proses pemilihan nanti yang dipakai kan adalah pencoblosan. Itu juga kekuatan jari tangan kita yang dipakai untuk mencoblos pilihan kita. Itu simbolisasinya di sana. Luar biasa. Jadi kita rawat jari-jari tangan supaya bisa menentukan pilihan kita. Iya. Dan jari tangan ini ada kepanjangannya. Jaringan, militan, ganjar. Jari, tan, gan, militan, gan. Jadi jaringan, militan, ganjar. Itu kepanjangannya. Oke, benar-benar militan kan? Militan sini piye Mas? Ya. Kalau dijelaskan. Jadi begini, dalam proses kegiatan masyarakat melibat atau sekarang ini yang istilahnya relawan, bahwa itu banyak yang istilahnya hanya ada yang ikut-ikutan. Hanya ada yang pengen punya kaos, ada yang pengen mengkoleksi kaos ini itu dan macam-macam. Terus hanya ada yang pengen tampil. Tetapi kita di Jari Tangan memang dituntut militan. Arti militan itu ya militan sesungguhnya, tidak sekedar loyal. Kalau loyal ya setiap ada ini, setiap ada itu, setiap ada mana-mana. Tetapi ketika ada hambatan, dia biasanya kemudian dia mencari tuannya lagi yang bisa diloyalin, yang artinya bisa dimanfaatin gitu ya. Selama si tuan ini bisa menyokong segala sesuatunya, ya dia support. Tetapi ketika ada kendala, ya dia akan pindah. Tetapi di Jari Tangan ini dituntut militan yang sesungguhnya. Ya ketika ada sesuatu, ada hambatan, ya harus diperjuangkan sampai masalah itu bisa tuntas. Ya. Jadi pecah gesang derek gitu ya? Iya. Dulu ada istilah pecah gesang derek. Nah ini militannya adalah loyal secara total kepada yang hendak diusung. Ya. Nah, seringkali relawan ini kerjanya keras ya, langsung karena dia langsung ke publik, langsung ke masyarakat. Dan selama ini kesulitan atau hambatan untuk memilitankan relawan dia apa? Kita punya apa ya, komitmen dulu. Dan kita satu sama lain itu awalnya kan kelompok kecil dulu. Nah di kelompok kecil ini kami meyakini bahwa kita nanti akan dipertemukan dengan teman-teman yang memang sehati ya. Jadi dengan keyakinan bahwa kita siap militan, tentu nanti yang militan-militan akan gabung, akan ngumpul sendiri. Dan itu ya alhamdulillah pada saat ini juga terbukti. Teman-teman yang militan itu ada yang di Aceh, ada yang di Medan, ada yang di Padang, ada di Lampung, Palembang, Banten. Itu yang gabung juga. Maluku gitu. Sebagai Jari Tangan Pusat berarti ngurusin seluruh Indonesia. Dari paling barat sampai timur juga Mas? Iya. Papua sudah ada Papua. Bahkan ada kawan yang awalnya itu di Jari Tangan ini bisa mempengaruhi saudara-saudaranya yang kebetulan menjadi kepala daerah, itu juga bisa
diajar untuk mendukung Pak Ganjar juga. Iya. Agak menarik cerita jenengan dari lapangan itu seringkali ada yang suka ikut-ikutan doang. Iya. Tadi ya kayak bebas. Tapi bagaimana kita punya mata yang cukup jeli untuk iki iso dadi dari taman. Iya. Itu kriterianya apa tuh? Itu juga tidak bisa langsung tepat begitu. Tetap ada proses. Misalkan kita bertemu dengan 50 orang. Mungkin yang dikumpulkan dari kenalan mulut-mulut, ya, direkomendasi oleh kawan. Itu nanti yang bisa betul-betul militan itu 20 itu dapat. Setengahnya itu. Tetapi yang dari 20 itu nanti kemudian berkembang lagi. Tetapi yang 30 itu kadang-kadang juga ketika sudah mengalami benturan-benturan, lama-lama dia juga berproses juga dan nanti kembali ke kita lagi dan sudah punya komitmen yang sama. Ada latihan khusus dikumpulkan kayak briefing atau apa, atau dibiarkan ngalir ikut kegiatan? Kita prosesnya selalu mengadakan kegiatan karena kita juga berawal dari kegiatan-kegiatan itu yang paling seleksi alaminya di situ. Kalau kita hanya mengadakan pelatihan-pelatihan itu kok seakan-akan kadang bisa berpura-pura seakan-akan militan seolah-olah gitu. Tetapi kenyataannya enggak. Tapi ketika betul-betul berkegiatan ya akan kelihatan. Jadi relawan itu dibiarkan punya cita-cita sendiri atau selalu dikonsolidasi atau gimana? Kalau itu kita memahamkan bersama bahwa kita ini sebagai pribadi mempunyai banyak tugas. Misalkan saya sudah berkeluarga, saya punya tugas sebagai karena saya ayah kepala rumah tangga. Kemudian saya sebagai di organisasi jam tangan, otomatis saya menjadi bagian di situ sesuai dengan tupoksi kita seperti apa. Dan tentu juga ketika nanti kita dilibatkan berkegiatan bersama dengan relawan yang lain, tentu kita mempunyai tupoksi yang beda lagi. Nah di situ kita betul-betul memahami dan dituntut untuk profesional dan proporsional. Ketika kita di mana dan sebagai apa, yaitu kita jalankan itu. Tapi kalau boleh digambarkan, mereka yang kemudian tertarik bergabung dengan Jari Tangan, ini kira-kira dari kalangan mana, latar belakang itu gimana? Kalau yang berminat itu memang ini hampir semua usia ada. Nah, tapi yang mesti 17 atau anak-anak boleh, atau remaja muda boleh. Karena gini, pertanyaan ini karena ini memang tujuan praktisnya memang untuk kepentingan elektoral, relawan itu. Jadi apakah usia ini dibatasi atau memang monggo yang tertarik ikut saja? Memang dibatasi teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih. Yang usia 17 sudah punya identitas KTP, kita belum 17 tapi sudah menikah, itu juga boleh. Dan yang saya maksud tadi usianya macam-macam, ada banyak generasi, ada mulai generasi Z, milenial, dan semuanya ada. Sampai yang baby boomers juga ada. Iya. Kayak saya. Iya. Nah karena kebetulan di Jari Tangan ini kan juga yang ikut membidani melahirkan kan Pak F. Rudi. Jadi beliau kan juga Pak Bungos, beliau kan juga generasi baby boomers. Jadi kelompok itu juga langsung ketika melihat beliau langsung pengen ikut bergabung. Kemudian saya masuknya di generasi milenial. Dan nanti ya kawan-kawan saya sewaktu dulu kuliah itu ketika saya hubungi ya bisa nyambung dan kemudian menghubungi teman-teman yang lain, jadi sambung menyambung. Dan kebetulan Pak Rudi ini juga mendampingi kelompok pemilih pemula. Jadi yang usia 20-an ya, itu banyak sekali ya. Jadi ketika itu istilahnya bapaknya ikut, ya ini anak-anaknya ikut. Ini seru Mas Rudi, karena yang saya ketahui
militansi itu barangkali ada yang sudah di baby boomers ya, karena sejarah mengatakan begitu, reformasi segala macam. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua, baby boomers itu yang menularkan secara langsung kepada pemilih pemula. Iya. Dikumpulkan nggak relawan itu, dibiarkan punya mimpi sendiri, ke depan Indonesia kayak apa sih, atau sudah langsung diberikan tata aturan kilo. Kalau presiden, kalau Mas Ganjar misalnya ini adalah yang begini itu bisa diceritakan proses penguatan atau kebangkitan militansi terutama kepada pemilih pemula itu. Ya. Jadi memang awalnya kawan-kawan yang pemilih pemula itu diberi kebebasan, punya impiannya, kemudian dia mau terlibat di kegiatan jam tangan ini yang bagaimana, itu betul-betul dibebaskan, dan kami pada saat ini cukup mendampingi. Misalkan ada yang suka musik, ya nanti dia berkelompok dengan kawan-kawan yang suka musik. Kemudian ada yang hanya suka istilahnya datang diskusi, itu ya kita sampaikan silahkan. Tetapi semuanya itu ketika ada hal yang ingin dilakukan bersama-sama, kita nanti dirembuk. Kegiatan yang paling kalau gitu menyisipkan atau memasukkan gagasan-gagasan tentang kepemimpinan itu melalui apa saja? Oh iya. Nah, kami beruntung mempunyai tokoh pendiri Pak Burnos, Pak Edi Robi. Oke. Beliau yang kawan-kawan itu sudah mengenal beliau cukup lama dan memang sudah sangat melotok dan benar-benar militan. Ya. Jadi semacam memang ada mengidolakan dan juga meneladani beliau. Jadi tidak menjadi tidak susah bagi kami, karena mereka sudah mempunyai sosok yang diidolakan dan beliau juga sangat konsisten dan komitmen, militansinya juga luar biasa. Dari sisi pengalaman, saya percaya beberapa kelompok anak muda sudah berhasil dihimpun ya, Mas Dedi. Nah, yang paling menantang untuk bisa menghimpun mereka itu apa? Apa yang paling menantang? Anyar itu, gitu. Karena bagaimanapun beda generasi kan beda gagasan, beda ide, kayak gitu. Nah, yang paling challenging gitu, paling jadi challenge apa, Mas? Ya, ketika kami harus berinteraksi dengan generasi Z. Iya, karena ini pemilih tertinggi nanti kira-kira sampai 60% loh, Mas. Betul. Itu yang kami juga bingung. Waktu itu kami diskusi, walaupun dengan generasi Z yang sudah dengan ikut kami ini beda sekali. Yang generasi Z yang sudah punya militan memang dia menjadi sama dengan yang lain, dengan kita juga. Tetapi bagi yang belum, baru betul-betul itu kita susah mau ngomongin apa. Sempat juga kami berdiskusi dengan Pak Ganjar juga, karena kan beliau juga punya tim juga untuk mengamati itu. Kami menanyakan juga konsultasi dan beliau memberikan masukan. Misalkan yang paling mudah, dia mungkin saya santai-santai wae. Sing artis, sing lagu, sing kesenangannya anak lah ya. Kalau bahasanya misalkan dulu kita menganggap hal itu semacam pelecehan, ya itu yang kita bicarakan. Karena memang sesuatu yang santai, tidak menuntut pemikiran atau analisa yang tajam. Belum lah, janganlah. Makanya Pak Ganjar juga memberi contoh. Ya wis aku cukup misalkan dengan baju yang kaos yang gambarnya gambar santai, misalkan baseball itu bisa diterima. Yang lebih jadi keinginannya anak muda lah. Nah, lalu pertanyaan yang agak ini, kan anak muda ini sangat tergantung pada medsos. Informasinya semua dapatnya dari medsos, termasuk yang hoax, termasuk yang negatif campaign, menjelek-jelekkan. Nah, itu diatasi, diurus atau piye, Mas, kalau dari tangan? Ya, hal-hal semacam itu ketika memang sempat ada topik yang menjadi kegelisahan, baru kita bicarakan. Tetapi kalau misalkan itu enggak, hanya beberapa teman yang menyampaikannya itu cuma asal gitu, ya tidak kita tanggapi. Tidak diangkat. Tidak bisa diangkat. Karena kalau nanti diangkat malah membuat yang lainnya jenuh.
Kayak Genji itu nggak mau sih ngomong itu betul-betul enggak. Karena apa yang dilontarkan saat ini, ya besok kadang sudah beda lagi. Oke. Karena yang misalnya nih anak-anak muda terpengaruh, loh apa presiden atau ketua petugas partai kayak gitu-gitu tuh mengganggu, menggelisahkan anak muda atau enggak? Iya, itu menggelisahkan bukan hanya muda, bukan hanya anak muda yang istilahnya sudah tua pun juga tergoda. Seakan-akan dengan istilah petugas partai itu ya hanyalah sebagai boneka. Iya. Tetapi kan kita harus memahami dan itu juga menjadi diskusi kami bersama. Oke, jadi didiskusikan. Ada satu yang mengangkat gitu, ya, terus didiskusikan bersama. Misalkan awalnya kita memahamkan dulu bahwa ketika kita pemilu, peserta pemilu siapa sih? Ya. Kemudian ditemukan bahwa peserta pemilu adalah partai politik karena sistem politik kita itu, dan itu juga sudah diundang-undangkan di Undang-Undang Dasar itu kan juga ada. Ya. Nah kemudian kalau misalkan Pak Ganjar sebagai petugas partai, jangan-jangan dia hanya sebagai boneka nanti. Ya. Nah kita kemudian kita ulas, kita juga kasih alasan. Itu loh di UUD 1945 yang pasal 6A itu ada dijelaskan yang ayat 2 bahwa calon presiden itu nanti diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi siapa sih calonnya? Ya, yang diusung oleh partai politik. Karena ini partai politik yang mengusung, maka dia sebagai kader atau petugasnya partai itu. Tetapi ketika nanti Pak Ganjar sebagai presiden sudah terpilih, dia juga sudah lagi. Dia sudah melaksanakan amanat rakyat. Oke. Jadi bagian penting dari penghimpunan relawan itu juga memberi pelajaran kewarganegaraan, memberi pelajaran sistem politik. Iya. Nah, sekarang hal lain yang ingin saya tanyakan adalah begini. Biasanya relawan lebih punya keleluasaan karena dia nggak tergantung. Tapi pada saat yang sama, relawan sering kekurangan resources. Iya. Dibanding dengan kalau partai politik. Nah, hubungan antara relawan dalam hal ini jari tangan dengan partai politik ini ya, kalau bisa digambarkan supaya jadi pengetahuan publik. Oh iya. Jadi ini juga menjadi salah satu keuntungan jari tangan bahwa relawan jari tangan ini bisa seiring sejalan dengan partai politik. Kenapa? Ya pertama kali pendirinya sudah ada Pak Binus, kader partai. Kemudian yang awalnya itu relawan anti dengan partai politik atau kader partai anti dengan relawan, seakan-akan ada sesuatu yang terpisah, itu bisa dijelaskan bahwa kita memang saling membutuhkan. Karena partai politik punya keunggulan, relawan pun juga punya keunggulan. Jadi ya ini menjadi pembahasan yang asik waktu itu. Iya. Kalau bicara, jadi memang harus selalu secara kognitif dicerdaskan gitu ya untuk pengetahuan dasar. Tapi juga saya mau tanya sedikit, bagaimana memelihara solidaritas antara karena kan latar belakangnya beda, barangkali kebutuhannya juga beda, toh Mas Edi. Nah, bagaimana jenengan tetap memelihara dan merawat solidaritas di antara relawan? Iya, ya itu menjadi tantangan semua organisasi ya. Dan di relawan ini sejak awal kan kita juga memahami bahwa kita akan berkumpul dengan teman-teman yang punya sehati, punya tujuan yang sama, punya impian yang sama. Tentu dalam impian yang sama pun teman-teman juga mempunyai minat dan bakat yang beda-beda juga. Nah ini secara alamiah dalam setiap kali kegiatan itu akan terkumpul sendiri. Misalkan, oh saya senangnya dengan tokoh ini atau kakak ini, atau bapak ini atau ibu ini. Nah di situ mereka walaupun usianya berbeda akan berkumpul. Diusahakan dan ada kayak rembukan. Gitu. Dan kami mengistilahkan itu adalah simbol-simbol. Oh nanti ada simbol 1, simbol 2, simbol ini. Nah simbol misalkan simbol 1 yang suka musik, ya nanti dia ngumpul di situ.
berdasarkan hobi atau kesenangan. minat Simbolnya berdasarkan Iya. minat bakat. Ya. Dan ketika mereka itu berkumpul dengan kawan-kawan yang mempunyai minat yang sama, itu mereka bisa lebih Bergairah ya, Iya. senang gitu, bisa menikmati. bisa menikmati. Terus kalau ngomong-ngomong ini, apa kesulitan, Mas? Iya. Kesulitan mengetuai satu gabungan relawan yang cukup luas. Iya. Itu apa? Kalau Mas Teddy boleh curcol. Itu apa? Iya. Heeh. Ini yang memang kita berbicara untuk melayani kawan-kawan se-Indonesia Nggih. yang notabene jaraknya jauh, kemudian komunikasi juga terbatas. Oke. Tapi pakai ini tadi jari tangan kita. Jangan bisa nyambung Ya. ya. Tetapi artinya misalkan kita mempunyai APK gitu, untuk mendistribusikan kan butuh biaya yang banyak. Iya, jadi kita bisa mengadakan kaos, mengadakan bendera, mengadakan spanduk Oke. dan pendukung yang lainnya. Tapi terkadang untuk mendistribusikan itu ongkosnya Mahal. khususnya yang di Indonesia Timur, Timur. di Papua, Ya, ya. di Maluku, di NTT itu Oke. sangat mengagetkan. Kalau di wilayah Jawa sampai di Sumatera itu Masih bisa. bisa. Misalnya kita hanya kirim desain gitu, terus mereka ngeprint atau nyetak sendiri, itu Bisa, sudah bisa. bisa, ya. Tapi masih terbatas di bagian barat Indonesia. Iya. Kalau timur harus betul-betul ngirim secara in kind, Iya. langsung dikirim. dikirim dan itu juga kosnya Iya. luar biasa mahal. Itu sih yang Ini masih jadi hambatan. menjadi ya kendala kita. Jadi seakan-akan lu kok di Aceh sudah dapat padahal dia jauh, sementara di Papua kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Itu semacam itu. Jadi kadang-kadang temen ya ada yang, tapi untungnya kawan-kawan bisa memahami. Oke. Memang sangat beda kosnya. Kalau geraknya relawan sendiri itu secara jangkauan Mas Teddy itu sampai di mana? Mereka diminta untuk bergerak Iya. sampai kemana? Oh ya, kami sesuai dengan komunikasi Pak Rudi dengan Oke. Pak Ganjar Oke. waktu itu bersepakat untuk membuat namanya nano target. Nano target. Iya, target yang terkecil. Contohnya apa? Misalkan kelompok posyandu, Oh, itu kan kelompok-kelompok ibu-ibu Iya. yang mengalami itu. Kemudian ada yang dasawisma, ada yang kelompok sadar wisata. Nah, kelompok-kelompok itu yang kita datangi. Dan memang kelompoknya yang paling kecil yang ada di masyarakat Lingkungan. di lingkungan. Sampai kadang ada kelompok skaters yang suka main skateboard itu, iya. kelompok yang suka sepeda-sepedaan itu, ya kita ke sana. Selain perhatian pada GBF, saya yakin bahwa suara perempuan, suara ibu-ibu ini penting banget Mas. Nah, untuk di jari tangan ada keistimewaan, ada afirmasi nggak untuk program yang untuk ibu-ibu? Nah, kalau di Karena Jalan tadi yang disebutkan Pak Breno, Iya. Mas Teddy, Iya. ketuanya anak capek. Iya. Nah, untuk yang ibu-ibu piye Pak? Iya. Ini penting. Iya. Saya juga mewakili suara perempuan. perempuan, ya. Iya. Di kami kalau bendera umum itu ada Bu Ningsih, kemudian ada juga di Dewan Pengarah ada Bu Julia. Mereka bisa mendampingi kami Oke. untuk atau bekerja bersama untuk masuk ke kelompok-kelompok itu kayak kelompok dasar wisma. Dan kami dalam bekerja ini karena ini sifatnya nano target, kami punya sel-sel dari tingkat desa, kemudian tingkat kebayanan atau lingkungan kalau di itu, kemudian sampai ke tingkat RT. Nah di situ lalu ada komposisi yang pas, ada bapak-bapaknya, ada disyaratkan bahwa nanti di kelompok desa harus ada sekian persen perempuan atau sekian persen laki. Jadi syarat atau kami tidak mensyaratkan. bebas? Oke, Kami tidak bebas. jadi syarat. baik. Tetapi ada komposisinya diwakili oleh ada yang bapak, ada yang ibu, Oke, kemudian oke. remaja putra, remaja putri. Setiap kumpulan sel itu ada anggota-anggota tersebut. anggota tersebut. Dan saat ini kami sudah membangun yang namanya Kampung Ganjar.
Kampung Ganjar. Kampung Ganjar. Ya. Itu jadi gimana itu? Ada di konsepnya satu kampung. Itu nanti kita kerja bareng-bareng. Kemudian kita door to door ke masyarakat di situ. Kemudian bersepakat minimal di 60% warga di situ sudah sepakat nanti akan memilih Pak Ganjar. Nah kemudian setelah itu kita izin ke kepala desa di sana, kemudian ada tokoh-tokoh di sana untuk membranding kampung itu. Misalkan di rumah tangga ditempelin stiker, kemudian ada bendera, ada apa nama spanduk, kita melo-melo gitu. Iya. Nah, spill sedikit. Kampung Ganjar ini paling sampai hari ini yang paling kuat di provinsi mana? Yang paling kuat kalau Kampung Ganjar di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Kita sudah bisa dijamin sudah. Kampung Ganjar sudah di mana-mana. Jawa Timur, Jawa Barat, tetangga kiri kanan? Di Banten itu lebih ke kelompok tani. Oke. Oh, jadi ada, di sana ada dampingan kelompok tani melon golden. Kemarin sudah kita ada panen perdana. Kemudian ada yang pepaya California. Kelompok itu Banten juga. Banten. Semua petani-petani buah. Tapi juga ini mau memulai lagi untuk nelayan. Jadi besok Minggu tanggal 1 Oktober itu mau penebalan benih ikan di daerah Pandeglang. Oh, Pandeglang. Banten. Kemudian di Jawa Barat juga lebih ke pertanian juga. Tapi langsung ke rakyatnya. Iya. Ada yang nanam kol, ada yang nanam cabai, ada yang nanam sawi. Itu kita lebih pendekatannya ke sana. Kalau di Jawa Timur itu berbeda lagi, jadi kita lebih dekat ke teman-teman di pesantren. Ya, karena yang utama ya banyak pesan. Jadi mendekati atau menghimpun anggota ini tergantung dari kira-kira kultur masyarakat lokalnya lebih kemana, siapa yang lebih memerlukan gitu ya Mas. Wah, luar biasa. Saiki yang terakhir nih Mas Teddy punya impian apa tentang Indonesia kalau dipimpin nanti oleh Mas Ganjar? Dijadikan apa Mas Indonesia ini? Ya sesuai dengan keinginan di dalam undang-undang itu, setidaknya nanti bisa dengan kepemimpinan beliau fakir miskin dan anak terlantar bisa dipelihara oleh negara. Itu harapannya begitu. Dan kami mempunyai sangat yakin dengan beliau membangun SMKN di Jateng itu yang boarding school yang gratis itu, dan itu memang sesuai dengan angan-angan saya pribadi. Memang pendidikan ini yang bisa mengubah kehidupan. Ketika kita dibekali oleh ilmu, maka kita nanti siap untuk berjuang atau untuk berkompetisi di dunia yang lebih nyata. Dengan apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar, kami sangat yakin itu, dan harapannya nanti kembangkan se-Indonesia ya. Se-Indonesia, dan cita-cita proklamasi bahwa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar itu fakir miskin dan anak terlantar betul-betul dipelihara oleh negara. Dengan pendidikan vokasi terutama katanya. Iya. Oke. Ada pesan khusus buat Mas Ganjar? Buat Pak Ganjar, pesan kami tetap semangat dan konsisten. Semoga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Amin. Dan bisa menjawab tantangan bangsa ini. Dan memajukannya. Tetap setia hitam putih, tidak abu-abu. Tidak abu-abu. Matur nuwun Mas Teddy sudah bicara dengan sangat intim. Kita lanjutkan lain kali. Baik, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Bye.